Melanjutkan film dari Rurouni Kenshin kedua, cerita dimulai ketika Seijuro Hiko merasa heran dengan seorang anak bernama Shinta sedang mengubur para bandit yang dia habisi kemarin, dan saat mendengar alasannya karena mereka juga sama-sama manusia, akhirnya Seijuro mengganti nama anak tersebut menjadi Kenshin dan dia akan mengajarkan teknik berpedang miliknya ialah Hiten Mitsurugi Ryu. Kenshin to nama. Lalu kembali ke masa sekarang saat Kenshin sadar dia pun bingung kalau ini ada di mana, dan saat ingat kalau terakhir kali Kenshin sedang mencoba menyelamatkan Kaoru, dia pun langsung pergi dari sana. Namun ya, ternyata yang menyelamatkan Kenshin adalah Seijuro, di mana dia memberitahu Kenshin kalau saat dia mencari kayu bakar, tiba-tiba Seijuro menemukan Kenshin di tepi pantai dengan pedang aneh itu, dan karena kaget Kenshin diberitahu kalau dia sudah pingsan selama 3 hari yang membuat Kenshin pun ingat dengan Kaoru. Sehingga karena sudah kehilangan orang yang dia sayangi, akhirnya Kenshin memohon pada gurunya untuk mengajarkan teknik terakhir dari Hiten Mitsurugi karena lawannya yang bernama Shishio berambisi untuk menguasai negeri ini, dan jika itu terjadi maka semua orang akan hidup dalam penderitaan lagi. Sedangkan di pantai Tokyo, saat para nelayan bekerja seperti biasanya, tiba-tiba mereka pun mendengar suara aneh yang ternyata ya, ternyata itu adalah kapal perang milik Shishio, sehingga mereka memperingatkan semua warga untuk segera pergi, tapi dan informasi penyerangan itu sampai ke kantor kepolisian di sana, di mana Shishio pun sangat senang karena memerintah dengan rasa takut lebih baik daripada memerintah dengan rasa hormat, yang akhirnya dia menyuruh Hoji untuk melakukan penyerangan. Lalu di Kyoto, Sanosuke dan Yahiko sedang frustrasi karena Kenshin dan Kaoru tidak juga kembali, dan juga Misao merasa sangat sedih karena keadaan Nenji belum juga sadar, sehingga dia pun menetapkan hati untuk menganggap Aoshi adalah musuh mereka semua. Sedangkan di tempat Seijuro, dia menceramahi Kenshin kalau aliran Hiten Mitsurugi digunakan untuk melindungi orang dan bukan malah sebaliknya, yang dimana dia jadi mempertanyakan apa ambisi Kenshin yang sebenarnya, sehingga Kenshin ingin membuktikan kalau dia tidak akan menjadi Batosai lagi. Dan di kapal mereka pun berhasil menangkap salah satu nelayan yang katanya sudah melihat pria dengan luka silang di pipi terdampar di pantai, dan karena tidak tahu lagi dia pun malah dihajar oleh Hoji, sehingga karena punya ide menarik, Shishio pun meminta Hoji untuk segera berhenti. Lalu beberapa jam setelah itu ternyata Shishio melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri pengganti Okubo ialah Ito, dan Shishio menanyakan sudah berapa orang yang Ito bunuh untuk mendapatkan posisi sekarang, yang tentunya membuat anak buahnya Ito pun tersinggung dan tapi agar negosiasinya berjalan lancar, Ito langsung meminta semua anak buahnya untuk tenang dan memalsukan kabar kematian dari anak buahnya, sehingga Shishio yang dulu pernah merasakan pengkhianatan dari pemerintah, dia pun menunjukkan langsung pada Ito.
Dan jika Ito masih sayang nyawanya, Shishio meminta Ito untuk menjadikan Batosai sebagai buronan karena banyak sekali nyawa yang hilang di tangannya, dan jika tidak dituruti, Shishio pun akan menghancurkan pemerintahan miliknya, sehingga tidak lama setelah itu polisi pun mulai menyebarkan poster buronan milik Kenshin. に十字傷あり大いなる混乱を招く恐れあり Sehingga saat Saito kembali, dia pun marah karena Shishio juga membunuh banyak orang di era Bakumatsu. Namun karena pemerintah diancam olehnya, Kawaji pun tidak bisa berbuat apa-apa, di mana Saito menegaskan kalau dia tidak akan pernah menangkap pahlawan yang sudah melahirkan era baru. Dan juga di Kyoto, mereka semua kesal dengan tiba-tibanya Kenshin menjadi buronan polisi, namun Yahiko mengartikan kalau Kenshin sepertinya masih hidup, dan tiba-tiba seorang anak mengembalikan kain yang waktu itu diberikan oleh Misao pada Kaoru. Ya, ternyata anak itu membawa mereka ke rumah sakit di mana Kaoru sedang terbaring di sana, yang tentunya membuat Sanosuke dan Yahiko pun lega. Sedangkan di tempat Kenshin, dia pun masih dihajar oleh Seijuro yang melihat betapa turunnya kemampuan Kenshin dalam berpedang, sehingga dia terus menagih perkataan Kenshin yang ingin melindungi orang-orang. Dan Seijuro terus memaksa Kenshin untuk mengeluarkan kemampuan sesungguhnya, karena waktu dulu dia ingat kalau Kenshin mau dipukul berapa kali pun dia tetap akan bangkit lagi. 撃たれても Lalu kembali ke Kyoto, akhirnya Nenji pun sadar, dan setelah mendengar kalau Kenshin masih hidup, dia pun tahu kalau Kenshin berada di mana, dan di saat yang bersamaan Kenshin pun terus mempertajam kemampuannya. Dan setelah beres, Seijiro pun bertanya mengapa saat Kenshin menjadi Batosai terkenal sangat kejam dan tidak seperti yang dia kenal, sehingga Kenshin berterus terang kalau waktu dulu di pikirannya hanya tentang membunuh, tapi karena menyesal akhirnya Kenshin bertobat dan membalikan pedangnya. Namun dengan kemampuannya saat ini, Kenshin bahkan tidak bisa untuk mengalahkan anak buah Shishio, dan karena mendengar kalau Kenshin akan mengorbankan nyawanya, Seijiro pun marah dan memberikan waktu pada Kenshin untuk mencari tahu apa yang sebenarnya salah dengan dirinya sebelum Kenshin mati di sini. Lalu keesokan paginya Seijuro tahu kalau Kenshin masih belum menemukan jawabannya, sehingga dia memberikan pedang itu agar Kenshin mencari tahu jawabannya dengan bertarung melawan Seijuro sebagai musuhnya. Dan jika tidak bisa menggunakan pedang normal, maka Kenshin masih takut dengan insting pembantai di dalam dirinya, sehingga kali ini Seijuro akan bersungguh-sungguh untuk melawan Kenshin. Tapi karena kekuatan gurunya terlalu hebat, Kenshin pun malah jadi takut dengan kematian. Padahal saat jadi Batosai, dia tidak pernah sama sekali merasa takut untuk mati, sehingga その背後にある絶対の死を恐れるな ya, karena melihat refleks Kenshin, akhirnya usaha Seijuro untuk menyadarkan muridnya berhasil, di mana dia menjelaskan untuk menguasai teknik terakhir ini, Kenshin harus sadar kalau hidupnya juga sama berharganya dengan nyawa orang lain, atau bisa dibilang Kenshin harus punya keinginan untuk hidup. Sehingga saat Kenshin sudah sadar, mereka pun melanjutkan latihannya. Lalu di rumah sakit, Yahiko yang sedih, dia pun mengusir Sanosuke karena tidak ingin berbicara dengannya, sehingga saat Sanosuke ke dalam, dia pun kaget kalau Kaoru tiba-tiba hilang dari sana.
Ya, ternyata Kaoru berada di pantai karena dia sedang menunggu Kenshin di sana. Namun karena Sanosuke menyangka kalau Kenshin ada di sini, Yahiko pun langsung membodoh-bodohinya dan Kaoru langsung mengajak mereka untuk segera kembali ke Tokyo. 東京よ。 Sedangkan di pantai Tokyo sendiri, Kawaji mengawasi pasukannya yang diam-diam sedang membangun beberapa meriam untuk diarahkan ke kapalnya Shishio. Dan di tempat Kenshin saat dia akan berpamitan, tiba-tiba Misao berhasil menemukan Kenshin untuk memberitahu kalau Kaoru masih hidup, yang tentunya membuat Kenshin sangat lega. Dan karena Shishio kini sudah mengendalikan pemerintah, gurunya pun langsung mengingatkan kalau memiliki keinginan untuk hidup adalah hal yang terpenting, sehingga Kenshin berterima kasih dan langsung pergi. Dan sesampainya di penginapan, mereka kaget kalau Nenji sudah tidak ada di kamarnya, yang ternyata Nenji datang ke sebuah jalan yang nantinya akan dilalui Kenshin untuk menghentikan Aoshi di sana. Dan saat Aoshi sampai, Nenji pun berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, tapi lalu Misao dan Kenshin berhasil menemukan mereka, di mana saat Aoshi melihat Kenshin, dia pun langsung menantangnya karena Aoshi sudah menunggu momen ini selama 10 tahun. Dan Nenji meminta Kenshin untuk mengakhiri hidup Aoshi karena dia sudah terlalu lama terjebak di masa lalu yang membuat Aoshi berkata jujur karena selama ini dia mengejar gelar terkuat sehingga ya, karena melihat Aoshi begitu tega pada orang yang selalu memperdulikannya, akhirnya Kenshin memutuskan untuk mulai serius. Lalu Kenshin memberitahu kalau kebencian yang didapat Aoshi di masa lalu membuatnya menjadi buta dengan hal yang berharga di depan matanya, hingga Aoshi mengkhianati mereka dan menjadikannya lawan, sehingga jika masih seperti itu Aoshi tidak akan pernah bisa mengalahkan Kenshin. Lalu dan jika Aoshi sudah sadar dengan apa yang berharga di hidupnya, maka Kenshin akan siap untuk kembali meladeninya. Namun karena Nenji tiba-tiba tidak sadarkan diri, Kenshin pun diminta untuk tetap pergi agar Shishio cepat dihentikan. Lalu sesampainya di Kyoto, Kenshin mengunjungi dojo hanya untuk memastikan kalau tempat ini baik-baik saja, dan Megumi meminta Kenshin agar kembali hidup-hidup, sehingga Megumi membawakan sesuatu untuk Kenshin. Tapi saat Kenshin akan pergi, tiba-tiba para polisi berhasil menemukan Kenshin dan
Ya, karena tahu kalau Kenshin melawan hanya akan memperumit keadaan, akhirnya dia pun menyerahkan diri. Yang akhirnya berita tertangkapnya Batosai mulai disebarkan ke masyarakat dan di tempat Shishio dia pun diperingatkan kalau kata dokter Shishio hanya diperbolehkan bertarung selama 15 menit saja dan jika dilanggar maka suhu tubuhnya akan membakar dirinya sendiri. Lalu akhirnya Kenshin bertemu dengan Ito yang meminta maaf karena harus menumbalkannya karena jika pemerintah melawan Shishio sekarang maka dengan kapal besarnya akan menimbulkan banyak sekali kerusakan sehingga Kenshin menawarkan jika dia bisa mendekati Shishio maka Kenshin akan mengalahkannya yang tentunya membuat Ito tertarik di mana akhirnya Ito akan menunda eksekusi sang Batosai. Tapi anehnya berita baru tersebar yang mengatakan kalau Kenshin akan dieksekusi di pantai yang membuat Kaoru dan yang lainnya sangat kaget. Lalu Kawaji membacakan tuduhan atas banyaknya nyawa yang dihilangkan Batosai di era Bakumatsu, tapi karena Kawaji terdiam akhirnya Hoji merebut kertas itu dan membacakan kalau ternyata banyak sekali nama-nama yang sudah dihabisi Kenshin dan yang paling teringat adalah samurai muda yang akan menikah. Ya, ternyata kalau semua itu adalah sandiwara dari para polisi sehingga mereka pun bertarung. Dan sesampainya di atas kapal, tanpa membuang waktu, Kenshin dan Sanosuke langsung beraksi. Lalu sesampainya di bawah, akhirnya Sanosuke bertemu dengan anak buah Shishio yang menggunakan jurus pukulan, sedangkan di atas Kenshin kembali harus menghadapi Sojiro yang sudah lama menunggunya. Ya, karena serangan itu mengenai kakinya, pergerakan Sojiro pun jadi turun drastis bahkan tidak efektif sehingga Kenshin memberitahunya kalau dalam hidup ini bukan hanyalah tentang kekuasaan dan
Tapi tiba-tiba polisi menembaki meriam itu ke arah kapal yang Kawaji sadari kalau ini adalah perintah dari Ito, dan di dalam Kenshin pun disambut dengan machine gun. Ya, karena Shishio ingin sekali melawan Kenshin, dia pun meminta Hoji untuk tidak mengganggunya karena saat ini adalah momen untuk membuktikan siapa Batosai yang terkuat. Dan karena terlalu mudah, tiba-tiba Saito pun datang ke sana untuk membalaskan dendam dari anggotanya sehingga ya, ditambah Sanosuke yang baru sampai di sana melihat kalau Saito sedang terpojok, akhirnya Sanosuke segera membantunya. Dan saat mereka bertiga kewalahan, tiba-tiba Aussie muncul di sana dengan alasan kalau hanya dialah yang boleh mengalahkan Batosai. Ya, tapi karena kapal ini akan tenggelam akibat terus ditembaki, akhirnya mereka semua menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Shishio. Namun karena suhu tubuh Shishio mulai naik yang artinya kalau dia sudah mencapai batasnya, Yumi pun segera turun ke bawah dan memohon pada Kenshin untuk tidak melanjutkan pertarungan, tapi Kenshin pun tidak menyangka kalau Shishio memang sebajingan itu karena tega mengorbankan orang yang menyayanginya hanya demi memuaskan egonya saja, sehingga jiwa pembantai Kenshin pun jadi terpanggil dan ya, itu adalah teknik terakhir dari Hiten Mitsurugi, namun karena Shishio masih bangkit, dia pun langsung membawa Yumi karena saat ini Shishio sudah melebihi waktu yang ditentukan oleh dokter sehingga Shishio pun akan menunggu Kenshin di dalam neraka. Dan saat kembali ke pantai, akhirnya Kenshin melihat sendiri kalau Kaoru baik-baik saja. Namun karena Ito datang, dia pun diberitahu kalau sekarang Shishio sudah mati yang membuat pemerintah jadi aman. Sehingga Ito mengumumkan kalau Kenshin sudah tidak akan jadi buronan lagi dan dia memberikan hormat pada para pahlawan yang bertarung di dalam kapal itu. Lalu beberapa hari kemudian, kehidupan di dojo pun kini kembali normal dan Kenshin menanyakan pada Kaoru apakah di era baru ini dia ingin hidup bersamanya yang membuat cerita pun tamat.